Tujuan dari praktikum larutan, yang pertama menentukan kelarutan suatu zat dalam air, yang kedua menentukan zat yang tergolong ke dalam elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Yang ketiga menentukan apakah suatu zat bersifat asam, basa, atau netral. Yang keempat menentukan suatu zat tergolong ke dalam asam kuat, basa kuat, asam lemah, atau basa lemah. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 1, yaitu mengenai larutan jenuh. Di sini kita menggunakan garam, NaCl, dan air. Pada percobaan ini, pertama isilah gelas piala yang berukuran 100 ml dengan 25 air. Kemudian masukkan ke dalamnya setengah sendok garam dapur dan aduk sampai larut semuanya. Tambahkan lagi garam dapur terus-menerus sampai tidak mau larut. Yang ketiga, timbanglah cawan penguap dan tuang larutan garam dapur itu ke dalamnya. Di sini kita bisa menyebutnya M1 biar memudahkan kita untuk menghitung di lembar perhitungan. Nah, di sini M1 didapatkan yaitu NaCl beserta cawan penguap yaitu 87,5 gram. Nah, selanjutnya sebelum dipanaskan, kita menyaring air garam yang tadi kita larutkan karena di sini garam yang kita pakai adalah garam yang kotor. Jadi kalau untuk dikonsumsi itu tidak bagus atau kondisinya belum baik gitu. Lalu setelah disaring, panaskan dengan api kecil sampai semua air menguap. Dan didapatkan hasil waktu yang didapatkan saat melakukan pemanasan tersebut didapatkan waktu yaitu 30 menit. Lalu selanjutnya timbang lagi zat padat yang ada pada cawan, hitunglah berapa gram garam dapur yang dapat larut dalam 25 ml air. Nah, di sini saat praktikum, kita mendapatkan M2 atau berat NaCl yang sudah terjadi kristalisasi, yaitu beratnya 42,81 gram. Lalu lakukan percobaan yang sama sesuai langkah 1 sampai dengan 5 untuk kalium klorat. Karena pada saat praktikum kita tidak memakai kalium klorat, jadi itu tidak dimasukkan ke dalam presentasi tersebut. Kenapa dituliskan di cara kerja tambahkan lagi garam dapur terus-menerus sampai tidak mau larut lagi? Kenapa demikian? Karena larutan jenuh adalah larutan yang sudah mengandung zat terlarut dalam jumlah maksimum, sehingga tidak dapat melarutkan zat terlarut lagi pada suhu tersebut. Jadi, walaupun garam ditambahkan lagi, garam larut dengan air dan ditambahkan terus-menerus, dan si air ini dia sudah mencapai titik maksimumnya, maka garam tersebut tidak akan larut dan hanya menjadi endapan. Endapan-endapan tersebut akan berada di bawah-bawah dasar wadah. Proses melarutnya garam dalam air terjadi garam itu NaCl terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Kemudian ion-ion tersebut dikelilingi oleh molekul air sehingga dapat larut. Namun kemampuan air untuk melarutkan garam ada batasnya, sehingga ketika batas tersebut tercapai maka terbentuk larutan jenuh. Nah, setelah larutan jenuh, larutan kemudian dipanaskan. Pada saat dipanaskan, air sebagai pelarut akan menguap sehingga volume air semakin berkurang. Karena airnya berkurang sedangkan garamnya tetap, maka larutan menjadi semakin pekat
dan akhirnya garam akan terbentuk kembali dalam bentuk kristal. Ini disebut sebagai evaporasi dan kristalisasi. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kelarutan garam NaCl pada percobaan 1 larutan jenuh. Di sini berat cawan penguap 1 atau bisa kita sebut yaitu M0, beratnya sekitar 35,50 gram. Lalu berat cawan ditambah garam NaCl atau bisa kita sebut yaitu M1, seberat 87,5. Lalu berat NaCl setelah menjadi garam kembali atau bisa kita sebut M2 itu seberat 42,81 gram. Lalu kita memakai rumus P dengan rumus M2 dikurang M0. M2 yaitu seberat 42,81 gram dikurang M0 yaitu 35,50 gram, menghasilkan 7,31 gram. Lalu rumus L yaitu M1 dikurang M2, M1 seberat 87,5 gram dikurang M2 42,81 gram, menghasilkan 44,69 gram. Lalu selanjutnya rumus PL yaitu L dikurang P. L menghasilkan 44,69 gram dikurang P yaitu 7,31 gram, menghasilkan 37,38 gram. Nah, 37,38 gram ini diubah menjadi mili, yaitu dengan menggunakan rumus raw air. Selanjutnya, rumus kelarutan yaitu massa padatan dengan satuan gram dibagi volume pelarut dalam satuan mililiter. Massa padatan akan kita ambil yaitu 7,31 gram, di mana itu hasil dari rumus P tadi dibagi volume pelarut yaitu yang 37,38 mili, menghasilkan 0,195 gram per mili. Karena di sini gram per mili diubah menjadi liter, otomatis 0,195 dibagi 1000 menghasilkan 0,000195 atau bisa dihasilkan juga 1,95 dikali 10 pangkat min 4 gram per liter. Selanjutnya, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, pasang alat elektrolit tester, hubungkan dengan baterai 9 volt. Yang kedua, masukkan larutan CH3COOH 50 ml ke gelas piala. Yang ketiga, masukkan kedua elektroda ke dalam gelas piala. Selanjutnya, yang keempat, kita amati apa yang terjadi. Dari hasil pengamatan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang pertama adalah larutan CH3COOH. Lampunya redup, adanya sedikit gelembung, sifat larutannya elektrolit lemah. Yang kedua, larutan HCl. Lampunya terang, adanya gelembung, sifat larutannya elektrolit kuat. Yang ketiga, larutan NaOH. Lampunya terang, ada gelembung, sifat larutannya elektrolit kuat. Yang keempat, NH4OH. Lampunya redup, ada sedikit gelembung, sifat larutannya elektrolit lemah. Yang kelima, Aquades. Lampu tidak menyala, tidak ada gelembung, sifat larutannya non-elektrolit. Yang keenam, NaCl. Lampunya terang, adanya gelembung, sifat larutannya elektrolit kuat. Saya akan menjelaskan percobaan larutan asam dan basa. Pertama, kita siapkan plat tetes yang memiliki 12 lubang, kemudian kita susun kertas lakmus, satu deret ke bawah diisi lakmus biru, dan deret sebelahnya diisi lakmus merah. Setelah itu, pada setiap pasangan lubang, kanan dan kiri, kita teteskan larutan yang berbeda, yaitu NaOH, HCl, CH3COOH, NH4OH, NaCl, dan Aquades. Selanjutnya, kita amati perubahan warna pada lakmus. Hasilnya, larutan basa seperti NaOH dan NH4OH mengubah lakmus merah menjadi
biru. Larutan asam seperti HCl dan CH3COOH mengubah lakmus biru menjadi merah, sedangkan larutan netral seperti NaCl dan Aquades tidak mengubah warna lakmus, jadi warnanya tetap. Kesimpulannya, perubahan warna kertas lakmus dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau netral. Selain menggunakan kertas lakmus, pada praktikum ini juga digunakan indikator universal untuk mengetahui nilai pH larutan. Caranya, kita mencocokkan warna yang muncul pada indikator universal dengan warna pada kolom atau tabel pH. Hasilnya, larutan HCl menunjukkan warna merah dengan pH sekitar 1, artinya bersifat asam kuat. Larutan CH3COOH menunjukkan warna oranye dengan pH sekitar 3, artinya asam lemah. Larutan NaOH menunjukkan warna biru keunguan dengan pH sekitar 12, artinya basa kuat. Larutan NH4OH berwarna biru dengan pH sekitar 10, artinya basa lemah. Sedangkan NaCl dan Aquades menunjukkan warna hijau dengan pH sekitar 7, artinya bersifat netral. Jadi, indikator universal membantu kita mengetahui tingkat keasaman atau kebasaan larutan secara lebih detail melalui nilai pH.